Halo Sobat Priangan, kembali lagi dengan saya Sinta Deti Lisnawati dalam acara Breaking News siang hari ini. Menjelang akhir tahun, kami akan mengajak Anda berkeliling ke salah satu tempat yang bersejarah di Ciamis, yaitu Situs Jambansari. Situs Jambansari itu terkenal akan sejarah dan religinya. Untuk itu, kami telah terhubung dengan Teti Rahmawati. Baik, terima kasih rekan saya Sinta. Halo Sobat Priangan, bagaimana kabar Sobat Priangan menuju tahun baru kali ini? Semoga baik dimanapun kalian berada. Sobat Priangan, di akhir tahun ini, saya Teti Rahmawati ingin mengajak Sobat Priangan untuk menemani kami di tempat bersejarah dan tentu kental dengan budayanya. Saya berada di salah satu wilayah di Kabupaten Ciamis. Di sini tepatnya saya berada di Situs Jambansari. Masyarakat Ciamis pasti sudah tahu dong dan tidak asing lagi dengan situs ini. Situs Jambansari merupakan salah satu situs bersejarah dan kental akan budayanya. Berlokasi di Jalan Makam Jambansari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Konon katanya destinasi sejarah satu ini dikelola oleh Yayasan Kusuma Diningrat dan dibangun pada tahun 1872, berada di lahan seluas 4 hektar dan memuat makna perjuangan dan makna budaya Sunda yang mendalam. Lalu, makna perjuangan dan makna berbudaya Sunda bagaimanakah yang ingin kita ketahui? Maka dari itu, ayo ikuti saya terus ya. Baik Sobat Priangan, kali ini saya sudah berada di sekitar tempat di mana para wisatawan sudah berada di sini. Ayo ikuti saya terus, kita kulik-kulik nih mengenai para pengunjung, pendapat para pengunjung tentang wisata ini. Ayo. Halo Bapak, apa kabar? Ya, Bapak mohon maaf ya, minta waktunya sebentar, mau tanya-tanya nih Pak, perihal mengenai kawasan ini. Kalau boleh tahu sebenarnya Bapak orang mana ya Pak? Saya aslinya dari sini. Cuman jauh, teman sini. Oh iya, perbatasan. Iya. Kalau Bapak sendiri kesini bareng siapa nih? Ada keluarga, liburan anak-anak. Liburan anak-anak. Oh Bapak sudah punya anak? Berapa anaknya Pak? Anaknya 2. Anaknya 2. Istri 2. dua alhamdulillah ya Pak ya. Tinggal nambah 2 lagi ya Pak. Insya Allah lah kapayun. Iya. Bapak kalau boleh tahu Bapak udah berapa kali nih kesini? Udah 3 kali, cuman biasa lewat saja. Iya. Pas kebetulan mau keluarga mah langsung kesini. Santai-santai. Emang udaranya sejuk banget ya Pak, enak buat di sini holiday sama keluarga begitu ya. Apalagi sekarang menuju tahun baru ya Pak. Tahun baru, ya. Iya, tahun baruan. Nah, kalau boleh tahu Bapak yang menarik menurut Bapak sendiri untuk membawa keluarga ke sini tuh apa sih Pak? Suasananya enak. Suasananya enak. Teduh. Damai gitu. Iya. Memang sangat enak ya Pak. Nah, kalau boleh tahu Bapak pernah nggak Bapak masuk ke dalam sananya? Pingin masuk, tapi kalau kebetulannya itu kuncinya nggak ada terus sih. Oh iya. Terus kesini. Memang Bapaknya sekarang juga nggak ada itu kuncinya. Iya, memang sibuk sepertinya Bapak kuncinya karena ada beberapa acara seperti itu. Tapi Bapak semenjak Bapak selalu datang ke sini ya, apakah Bapak pernah melihat tidak acara-acara tertentu yang diadakan oleh warga ataupun dari Kuncen sendiri? Mengenai itu saya belum tahu acara-acara yang dikelola di sini gitu. Sukanya saya masuknya lagi sepi, kalau lagi ramai nggak jadi masuknya. Suara sepi-sepi. Iya. Oh iya. Kalau boleh tahu pas ramenya itu hari kapan Pak? Waktu Bapak kesini lagi rame gitu? Masih ingat waktu dulu itu kan ada kolam-kolam di sana masih dibangun gitu. Tapi sekarang itu pada nggak ada itu gaji-gaji di situ. Berarti awalnya itu tidak seperti ini ya Pak? Enggak, ini bangunan baru ya kayak ini. Iya, bangunan baru. Iya. Kalau begitu terima kasih Bapak, mohon maaf ganggu waktunya. Kami dari Sobat Priangan Bapak, boleh kasih say hi dulu? Iya, makasih ya Bapak kalau begitu. Baik Sobat Priangan, kali ini saya sudah berada di tempat di Situs Jambansari di dalamnya. Di sini banyak sekali pemakaman ya, tapi yang paling penting saya akan mengunjungi salah satu narasumber yang tentunya akan memberi kita informasi yang terkini dan teraktual mengenai Situs Jambansari.
Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja yuk ke bapaknya. Untuk situs Jaman Sari kan terkenal banget ya Pak dengan unsur budaya, perjuangan dan juga sejarahnya, apalagi di Kabupaten Malah lebih Ciamis. kental juga dengan agama. Iya, religinya juga ya Pak. Iya, kalau boleh tahu Bapak, apa sih yang menjadi landasan mengenai cerita dari situs Jaman Sari tersendiri Pak? Situs Jaman Sari adalah situs pemakaman keluarga. Maka situs Jaman Sari berada di wilayah 4 hektar luas tanahnya, dibatasi dengan wilayah barat, timur, selatan, utara, benteng. Dan untuk akses tidak terlalu jauh dari sentralisasi pusat kota wilayah Kabupaten Ciamis yang dulu dinamakan Kadipaten Galuh. Karena era Babad Kanjeng Sinuhun Eyang Adipati Kusuma Diningrat hidup di dalam era penjajahan Belanda di zaman tahun 1800-an. Secara yang tercatat di pengelola Yayasan Kusuma Diningrat, Bapak pun tidak mau mengutarakan tentang sejarah kalau tanpa sumber yang jelas. Maka dari pengelola keluarga tercatat RAA Kusuma Diningrat seorang adipati di zaman penjajahan Belanda yang diangkat oleh Belanda menjadi adipati atau resident pool di tahun 1839 itu. 1939 di zaman penjajahan Belanda. Dan beliau adalah salah satu keturunan terah daripada kerajaan Galuh yang terakhir. Maka ada salah satu sejarah yaitu yang berdirinya kerajaan Galuh keturunannya, maka lahir adalah kepemerintahan Galuh Gara Tengah, yaitu yang ada di Barunai. Kalau sekarang berubah namanya Galuh Gara Tengah itu menjadi Imbanagara. Nah, Barunainya menjadi nama Kampung Ciwahangan, dan di sana ada leluhurnya. Itu leluhurnya bupati atau adipati pertama. Nah, regenerasi garis menerus untuk kepemimpinan atau kepemimpinan, karena di zaman adipati itu laksana seperti sistem kerajaan. Tidak ada artinya yang berhak orang lain untuk menjadi pemimpin terkecuali keturunan dari para pemimpinnya itu. Jadi ada sistem tentang kalau bahasa orang Sunda mah pepakem. Artinya mah pepakemnya sendiri dari silsilah tentang aturan yang dibuat di zaman kerajaan. Nah, hingga akhirnya regenerasi pertama dari Raden Dalem Jayamas Bongsar itu lalu berestafet ke Tumenggung Wiradikusuma yang berada di Cigadung sebagai kakeknya beliau. Maka selepas dari Tumenggung Wiradikusuma lalu estafet lagi kepemimpinan kepada ayahandanya beliau yang bernama Raden Adipati Adikusuma, ibunya Raden Ayu Gilang Kancana yang dikebumikan di pesarian Gunung Galuh yang berada di wilayah Yudanagara, Desa Sindang Rasa, persis belakang Akau Motor itu tempat peistirahatannya. Nah, dari Raden Adipati Adikusuma regenerasi estafet kepemimpinan, maka tibalah kepada Kanjeng Eyang Arya Kusuma Diningrat itu. Beliau lahir di tahun 1814. Nah, di dalam usianya masih muda, usia 11 tahun tercatat beliau sudah diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu ayahandanya di dalam pekerjaannya. Maka ayahandanya melihat artinya kepiawaian, kecerdikan, kecerdasan Kanjeng Eyang sebagai artinya putranya yang sudah ada tanda-tanda kepemimpinannya. Akhirnya Kanjeng Eyang juga mempercayakan pekerjaannya, jadilah asisten pribadi atau mungkin sekarang setingkat sekda. Usia 11 tahun itu membantu pekerjaan ayahandanya dan bisa menyelesaikan. Dan Allah itulah memberikan karunia kepada Kanjeng Eyang Adipati Kusuma Diningrat. Nah, jadi tanda-tanda kepemimpinannya sudah ada dari kecil. Maka beliau juga ketika zaman ayahandanya diberikan jabatan pangkat tertinggi, yaitu dijadikan Panglima Pasukan Galuh dengan pangkat Letnan 2. Nah, zaman dulu. Jadi jadi panglima pemimpin Galuh di zaman era kepemimpinan ayahandanya itu. Jadi memimpin pasukan. Nah, reputasi di dalam berkarya seiring karir berjalan kelihatan bahwa Eyang itu mempunyai artinya kecerdasan tinggi yang diwariskan oleh Allah dengan sifat kepemimpinannya dari kecil hingga dewasa. Maka ketika diangkat menjadi Panglima Galuh diberikan gelar dengan nama Tumenggung Yudanagara. Prestasi terus bergulir, akhirnya regenerasi kepemimpinan, tampuk kepemimpinan dari ayahandanya diserahkan kepada Kanjeng Eyang itu persis di tahun 1839. Itu adalah mentor dari seluruh
potensial segala kemanfaatan. Artinya jadi instruktur. Beliau menjadi instruktur dalam keagamaan, beliau menjadi instruktur dalam pertanian, beliau menjadi instruktur dalam perkebunan, beliau menjadi instruktur dalam pengairan, beliau menjadi instruktur dalam perikanan, hingga Ciamis sekarang gitu. Kita flashback ke sini aja dulu. Maka terkenal dengan budidaya ikan, namanya ikan Ciamis tidak akan kalah oleh ikan lain. Itulah anugerah Allah. Tapi kenapa sekarang ekonomi di dalam perikanan di Ciamis malah melesu? Padahal sampai manapun orang-orang yang mengasumsi ya, atau menggunakan lauk pauk dari Ciamis itu begitu berminat, karena ikan Ciamis itu sesuai dengan alamnya, maka berbeda rasanya. Itu anugerah Allah. Dan dilihat dari sumber mata air yang curcol, maka Kanjeng Yang pun membangun dam. Hingga untuk pengairan beliau juga membangun dam. Artinya irigasi untuk memberikan keadilan di dalam pembagian wilayah pengairannya. Salah satu masih berdiri tegak di belakang Polres Ciamis. Itu ada namanya dam Nagawiru atau irigasi Nagawiru atau bendungan Nagawiru. Nah, Kanjeng Eyang sukses di dalam segala sesuatu, hingga Ciamis terkenal sekarang kulinernya apa? Hasil Ciamis? Galendo. Galendo itu bahannya dari apa nih? Kelapa. Maka Kanjeng Eyang lihat di sana ada falsafah relief membuat ukiran tentang pohon kelapa. Ini di ukiran ini yang dekat harimau ini. Neng lihat enggak ada pohon kelapa enggak? Iya, ada. Ukirannya. Nah, pohon kelapa itu menjadi sebuah filsafat, ya. Laqad khalaqnahu fi ahsani taqwim. Masa manusia mau kalah sama tumbuhan namanya pohon kelapa? Pohon kelapa tidak ada yang terbuang satupun. Bermanfaat dari akar sampai daun, bermanfaat. Apalagi manusia yang dijadikan khalifah fil ardi wal samawi. Artinya menjadi pemimpin. Maka Pak Kunci tidak mau aneh-aneh, ya beginilah dandanan Pak Kunci kan. Nah, karena ngerasa diri bodoh dan belajar. Nah, intinya di sini banyak hikmah yang harus digali oleh Pak Kunci di sini. Andainya berguru Pak Kunci juga di sini dengan sejarah perjuangan Kanjeng Eyang. Dari agamanya beliau sukses sampai mewajibkan kepada masyarakat untuk membangun tajum atau bergeser sekarang menjadi namanya musola. Mampu kalian bangun masjid, kalau tidak mampu membangun tajum. Nah, bahasa tajum itu bahasa Sunda yang berasal daripada Cirebon. Maka di Cirebon ada salah satu amanah Sinun Kanjeng Gunung Jati, kula titip tajuk dan pakir miskin. Nah, karena masjid-masjid kecil dipakai untuk bermusyawarah dalam perjuangan selain tempat ibadah, multiguna. Bapak, untuk wisatawan ya Bapak, untuk Nah, yang paling siap. paling banyak itu kira-kira hari apa gitu? Nah, kan ini adalah pusat wisata yang sudah mungkin diarahkan pusat wisata religi, maka yang datang ke sini tentunya berbicara tentang religius. Jadi tamu ke sini tidak bisa diprediksi. Hanya nanti akan ada keramaian itu, biasa kelaziman masyarakat itu ketika memasuki bulan Maulid atau di bulan Muharram, hari raya besar
Islam, akan banyak yang berkunjung berziarah. Kalau hari-hari biasa itu paling 1-2 orang, dan adapun orang yang jauh dari sini, dari luar kota itu ada gitu. Bahkan dari luar pulau pun ada yang telah mendapatkan petunjuk melalui tadi mungkin perjalanan ritual batinnya atau perjalanan melalui kesepuhan apa orang-orang yang cerdik gitu. Maka dengan petunjuk itu datang berziarah ke sini. Ya, apa yang ada diadakan di zaman sari ritual atau yang berkala ya tentunya di yayasan sendiri untuk meramaikan hasanah. Yayasannya adalah maka setiap bulan Maulid itu ada acara Maulidan plus dengan ritual budayanya itu namanya Jamas Pusaka, artinya membersihkan peninggalan atau yang ditinggalkan oleh Kanjeng Eyang, termasuk bohong, bonang ya di mandian supaya bersih dari karatnya. Sebenarnya itu hanyalah bukan terlalu jauh untuk memfilosofi mengadopsi tentang wah kekuatan mistik, tidak, karena tetap kita punya keyakinan harus iman kepada yang gaib. Artinya yang kita rawat adalah cikal bakal sejarah yang menjadi tanda-tanda peninggalan Kanjeng Eyang supaya tidak rusak. Ya. Nah, Sobat Priangan, di sini juga ada air. Di sini air ini bisa berguna untuk wudhu ya jika kalian mau berziarah ke sini, dan ini juga bisa untuk para pengantin, mandi pengantin begitu. Jadi kalau ada pengantin yang mau mandi nanti bisa ke sini juga minta airnya. Boleh banget teman-teman Sobat Priangan. Nah, kali ini juga di sini sudah berada di dalamnya. Lihat, di sini banyak sekali makam-makam. Ada banyak sekali makam, salah satunya yaitu makam dari Bapak Bupati, yaitu Kusumadiningrat, dan juga istrinya ada di sini. Semuanya ini merupakan makam-makam dari para keluarga. Jadi di sini itu makam-makam keluarganya begitu. Iya Sobat Priangan, tentunya setelah kita tadi menelusuri ya banyak sekali informasi yang didapat dari tentunya dari Juru Kunci di sini. Di sini itu tempat wisata, tapi bukan hanya tempat wisata, ziarah juga, dan tentunya banyak sekali informasi mengenai budaya yang ada di sini. Jadi ini perjuangan tentang religius, mengenai juga mempertahankan bangsa dan juga memperkuat mengenai pendidikan, mengenai ekonomi dari perjuangan Eyang kita di sini. Nah, tentunya untuk para Sobat Priangan jangan pernah melupakan bangsa sendiri, apalagi meninggalkan bangsa sendiri demi bangsa asing. Tentunya harus tetap menjaga bangsa sendiri dan tetap mengenal mengenai perjuangan-perjuangan dari tokoh-tokoh pahlawan ataupun tokoh-tokoh yang ada di wilayah kita. Nah, Sobat Priangan, tentunya juga jangan lupa kalian kesini ya, biar nanti kalian bisa mengenal lagi, bukan hanya dari sosial media, tapi kalian bisa terjun langsung untuk melihat bagaimana sih keadaan mengenai sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Nah, apalagi tahun baru ini ya, ajak semua keluarga untuk datang ke tempat ini ya. Cukup sekian aja Sobat Priangan. Untuk Sinta Deti, rekan saya serahkan kembali. Baik, terima kasih kepada Teti Rahmawati yang telah melaporkan di lapangan. Sobat Priangan, sampai jumpa kembali di breaking news selanjutnya.